Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi di pertemuan yang ketujuh secara tidak langsung. Materinya adalah tentang haji, zakat, dan wakaf. Tujuan pada materi kali ini adalah peserta didik mampu untuk menganalisa apa saja hikmah yang bisa kita ambil dari ibadah haji, zakat, dan wakaf. Ya. Nah, sebelum ke hikmah, maka peserta didik mesti tahu dulu materi-materi secara terperinci. Materi haji secara terperinci harus kalian pahami dulu. Kemudian materi zakat pun sama seperti itu. Lalu juga materi tentang wakaf. Oleh karenanya, silahkan Anda cari materinya sedetail mungkin. Bisa lewat internet, bisa lewat buku, juga bisa lewat wawancara. Ya, bisa lewat apa? Wawancara. Anda mewawancarai guru, mewawancarai orang tua, bertanya kepada teman, ya, bertanya kepada siapa saja yang paham tentang haji, zakat, dan wakaf. Nah, nanti setelah Anda paham semuanya, tahulah minimal tahu, ya, maka Anda insya Allah akan bisa menyimpulkan atau mengambil hikmah, ya, dari materi haji, zakat, dan wakaf. Nah, adapun yang kedua, ya, kita bisa mengambil hikmah itu dari pengalaman, ya. Bisa pengalaman diri sendiri ataupun bisa pengalaman dari orang lain. Misalkan Anda sudah berhaji nih, ya, dengan orang tua dan keluarga sudah berhaji atau minimal sudah berumroh, maka Anda bisa menceritakan kepada orang lain. Anda bisa memberikan gambaran bagaimana umroh itu. Anda bisa memberikan gambaran bagaimana pengalaman batin ibadah umroh atau haji tersebut. Ataupun Anda misalkan sudah mengalami atau melaksanakan ibadah zakat, misalkan zakatnya adalah zakat fitrah, nah, yang setiap tahun harus atau wajib dikeluarkan. Anda kan sudah nih, walaupun misalkan uangnya dari orang tua gitu kan, ya, ataupun misalkan untuk tahun sekarang untuk zakat fitrah jangan minta kepada orang tua, Anda harus nabung untuk membayar zakat fitrah gitu misalkan. Nah, setelah Anda bisa nabung, membayar zakat fitrah dengan uang Anda sendiri, maka Anda akan bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah. Anda pun bisa memberikan gambaran kepada orang lain bagaimana nikmatnya ketika Anda bisa membayar zakat fitrah dengan uang Anda sendiri, misalkan seperti itu. Dan wakaf. Nah, makanya hikmah ini bisa diambil juga dari pengalaman, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain. Nah, sehingga pelajaran ini sangat penting, pelajaran hikmah ibadah haji, hikmah zakat, hikmah wakaf, ini sangat penting bagi peningkatan keimanan kita. Ini sangat penting bagi kesadaran kita dalam beragama. Sangat-sangat penting. Makanya, nah, untuk kali ini Anda bisa mengambil hikmah pelajaran itu dari materi. Makanya materinya silahkan Anda cari materinya sedetail mungkin, ya. Kalau bisa Anda itu jangan mencari di internet saja, tapi Anda bertanya kepada Pak yang ahlinya. Misalkan Anda punya guru ngaji nih di mana, di kampung, Anda tanya tuh tentang haji itu apa, bagaimana dalilnya, bagaimana syarat rukunnya dan sebagainya, Anda tanyakan, ya. Misalkan Anda di kampung Anda punya misalkan sahabat Anda itu sudah lulus atau sedang kuliah di jurusan keagamaan, Anda tanya bagaimana itu zakat, macam-macam zakat, ketentuan-ketentuan dalam membayar zakat, Anda tanya, sehingga Anda punya pengalaman,
ya punya pengalaman, dan harapannya kita bisa harapannya kita bisa sadar terhadap kewajiban dalam beragama. Ternyata haji itu kewajiban bagi setiap umat Islam dan termasuk rukun Islam. Kemudian zakat pun termasuk rukun Islam gitu. Dan nanti ketika Anda sudah bekerja, Anda sudah mandiri, Anda sudah sudah kaya misalkan, ya, nah, Anda harus punya cita-cita untuk bisa menjadi seorang yang ibadah haji, berangkat haji. Anda bisa bercita-cita menjadi seorang yang ahli dalam berzakat dan ahli dalam berwakaf gitu ya. Nah, dari mulai hari ini nih ya, tanamkan dalam jiwa kita harus atau berusaha menjadi pribadi yang bisa ibadah dalam harta gitu ya. Karena ibadah ini, haji, zakat, wakaf ini ibadah dengan harta. Maka ya dari mulai sekarang kita berdoa, ya Allah, berilah kesempatan kepada kami agar kami bisa beribadah dengan harta gitu kan. Jangan harus punya cita-cita kita beribadah dengan harta. Jadi kita punya harta yang banyak itu bukan untuk apa-apa, tapi untuk zakat, untuk wakaf ya, dan untuk misalkan bisa melaksanakan ibadah haji satu kali dalam seumur hidup. Ataupun kalau kita sudah berhaji, kita bisa menghajikan atau mengumrohkan orang lain ya. Jadi mulai dari sekarang nih ya, mumpung kita masih sekolah, mumpung dosa kita masih sedikit ya, kita berdoa, ya Allah, berilah kesempatan kepada kami agar kami bisa melaksanakan ibadah dengan hartamu, dengan karuniamu. Itu harus punya cita-cita seperti itu ya. Nanti kalau misalkan kita sudah bisa berzakat, sudah bisa berwakaf, sudah bisa misalkan ya takdirnya ada melaksanakan ibadah haji atau umroh, maka kita akan merasakan nikmatnya keimanan. Maka kita akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya bahagia ya. Kita akan merasakan kenikmatan kenikmatan dalam beribadah. Kita bisa merasakan nikmatnya iman. Kita bisa merasakan bagaimana tenangnya dalam ketakwaan. Begitu ya. Nah, silakan, tugasnya adalah Anda silakan cari informasi sedetail mungkin tentang haji, zakat, wakaf. Bagusnya Anda itu jangan mencari di internet, tapi Anda tanya kepada guru, kepada sahabat, kepada kakak, kepada ustadz di lingkungan Anda masing-masing. Kemudian Anda tulis, Anda rangkum, ya mau direkam juga boleh, itu silahkan ya. Nah, Anda pelajari, Anda dengarkan gitu kan, Anda baca, nah, sehingga Anda ternyata ini hikmah daripada ibadah haji. Nah, tergambar ini hikmah daripada berzakat, ini hikmah daripada berwakaf gitu ya. Oke, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.